This is Indonesia, a big nation with thousands of islands, vast oceans, mountains, diversity of tribes, languages, colors, and hundreds of millions human beings with different needs. So, how do we connect Indonesia? This is our job. Yes, we are Telkomsel. Our widest network connects everyone, families, colleagues, friends, and opportunities. To ensure the quality, we have deployed hundreds of thousands BTS that spread even to remote and border areas, because everyone deserves to stay connected. Multiple service channels are also available in order to provide all customers a better service experience. Continuous innovation to bring the latest technology, stimulating changes and improvements, and giving positive social impact to the society. At the moment, we are building digital ecosystem in Indonesia and transforming from telco to digital company. We are also developing various digital products and services. Therefore, everyone can enjoy the best digital experience. From digital lifestyle services, mobile financial service, digital advertising, to Internet of Things. It is our commitment to contribute benefits to the society by accelerating digital ecosystem development through education, as well as promoting the positive adoption of technology to the young generation. Nurturing smart people for smart country. Technology is now popular and highly adopted that increases the economic growth and prosperity. Our dreams are made possible by the support of our exceptional people. They always uphold the values of integrity, respect, enthusiasm, loyalty, totality. Always inspiring, creative, hardworking, and giving the best to their customers. Technology will make Indonesia run faster and connect us closer to the future. This spirit is what makes us very optimistic in building digital Indonesia. This spirit is not ours only, but also yours.
Selama lebih dari 50 tahun, Bank BPD Bali menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika pembangunan dan pertumbuhan Bali. Menjadi nadi yang menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial agar tumbuh lebih besar, maju, dan menguntungkan. Selama lebih dari setengah abad, kami telah melampaui berbagai fase pertumbuhan dan terus bekerja keras menuntaskan komitmen transformasi secara utuh dan menyeluruh. Berbekal tekad yang kuat, di tahun 2016 hingga 2017, tahapan pertama proses transformasi, yaitu meletakkan landasan kuat bagi pertumbuhan bank di masa yang akan datang, telah berhasil kami selesaikan. Fondasi bank yang kuat ini selanjutnya akan menjadi modal penting bagi kami untuk menyelaraskan kinerja dan menuntaskan tahapan-tahapan transformasi lainnya. Kami menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai landasan untuk tumbuh berkesinambungan. Berbekal kepercayaan tersebut, berbagai inovasi pelayanan dilakukan untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Bank BPD Bali juga terus melahirkan produk-produk baru serta memperluas jaringan pelayanan sehingga dapat mengoptimalkan kontribusinya bagi pembangunan Bali. Hubungan baik kami yakini merupakan modal penting untuk menjaga loyalitas nasabah. Semangat untuk menjaga kualitas hubungan tersebut diterjemahkan dalam budaya kerja yang disingkat cinta. Sebuah penyemangat dan energi bagi seluruh insan Bank BPD Bali untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif. Tekad untuk memberikan solusi perbankan yang memuaskan mendorong kami untuk terus melahirkan produk-produk perbankan yang solutif. Kebutuhan masyarakat modern yang semakin mobile dan dinamis kami jawab dengan menciptakan layanan berbasis digital. Melalui produk-produk berbasis digital tersebut, Bank BPD Bali lebih mudah dijangkau kapan dan dimanapun Anda berada. Nasabah adalah bagian dari keluarga besar yang kami layani dengan ketulusan. Kami bangga bisa selalu mendampingi, berjalan beriringan, dan mengantarkan mereka menjadi lebih maju dan tangguh. Kerja keras dan kesungguhan kami telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai bank penyalur KUR terbaik. Pencapaian penting ini menginspirasi kami untuk terus memperluas basis pelayanan kepada UMKM, salah satunya dengan mengembangkan desa binaan. Langkah ini sekaligus membuktikan keseriusan kami untuk memajukan perekonomian Bali melalui UMKM. Persyaratannya mudah sekali karena saya juga menemukan banyak kelebihan di KUR BPD ini dengan bunga menurun, bunga yang terbilang sangat kecil dan sangat meringankan bagi kami sebagai seorang pengrajin. Harapan saya, Bank BPD juga bisa membantu UKM teman-teman yang lain agar bisa maju. Kami para petani sangat berterima kasih kepada BPD yang telah menggelontorkan kreditnya yang berupa KUR. Kami harapkan kepada BPD untuk memberikan kredit semurah-murahnya lagi. Kita betul-betul sangat berterima kasih kepada BPD, sehingga tunas saya seperti semboyan BPD bersama membangun Bali, dan tunas saya bersama membangun kebanggaan bersama BPD. Salah satu syarat pemenuhan transformasi tahap 1 adalah penguatan kelembagaan yang mensyaratkan penguatan modal. Dari tahun ke tahun, Bank BPD Bali secara konsisten terus meningkatkan jumlah modal dan total asetnya. Hal ini mencerminkan kuatnya fundamental bank sebagai modal pertumbuhan bank di masa yang akan datang. Bali dengan dinamikanya selalu menjadi inspirasi kami, memberi semangat untuk bekerja lebih baik dan menjadi lebih baik. Halo semuanya, apa kabar? Tentunya senang sekali bersama saya, Kakak Dian Mardiani ya, akan menemani festival di sesi kita kali ini. Namun sebelumnya saya ingin kembali lagi mengucapkan selamat datang di acara The Global Domain Gita Santi Festival
2021, Lenian Creating World Peace. Nah, kali ini kita akan mengikuti festival yang akan dilakukan oleh para finalis, yang kali ini adalah finalis adik-adik kita. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan dewan juri kita pada kesempatan kali ini yang akan menilai teman-teman atau adik-adik kita ya di kategori finalis Festival Tutur Kedamaian Anak-anak, yaitu ada dewan juri kita yang terhormat Bapak atau Kolonel Infanteri TNI Purnawirawan Inengadana SAG selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Dharma Gita Pusat. Om Swastiastu Bapak. Pasti sudah kenal semua ya sama Bapak kita yang satu ini. Kemudian juga yang kedua ada dewan juri kita, yaitu Bapak Dewa Putu Dharma selaku Ketua Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat. Sampurasun Bapak. Rampes. Saya bingung balasnya lagi Pak. Nanti kita belajar ya Pak ya. Baik, dan selanjutnya ada Bapak Nengah Kondra selaku penggiat Dharma Gita Provinsi Jawa Barat. Om Swastiastu Bapak. Sampurasun Bapak. Semangat ya bapak-bapak kita dewan juri yang akan menilai adik-adik kita gimana adik-adik, udah pada siap belum untuk mengikuti festival kita kali ini? Saya mau tes dulu nih, kira-kira untuk para pesertanya udah ready belum ya? Karena ini anak-anak kita yang luar biasa ya, ada 7 pemenang ya atau pemenang di finalis ini, yaitu di kategori anak-anak dari usia 6 sampai 13 tahun. Nah, untuk peserta pertama kita mau coba panggil yaitu Abigail Nareswari. Shalom. Shalom. Halo, cantik sekali. Semangat sayang. Wah, hebat, luar biasa. Baik, suaranya juga nanti lebih kencang lagi ya sayang ya. Oke. Iya, waduh, kayaknya dari penampilannya udah oke, udah cantik. Bapak dewan jurinya juga sudah siap untuk menilai. Tarik nafas yang dalam, kita akan memulai. Inilah dia peserta pertama, Abigail Nareswari. Om Swanti Astu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Abigail Nareswari ingin menyampaikan tutur dengan judul kerukunan hadirkan berkat Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup rukun bersama, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya, seperti embun dari bukit dan menturun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita hidup bersama dalam kerukunan, hidup damai, saling mengasihi, akan menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya tidak berkesudahan kepada kita, keluarga, bangsa, negara, Indonesia, dan dunia. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Akhir kata, mari hidup rukun, tebarkan damai dan kasih kepada sesama. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Care Residence, a city for your world. Ya, itu tadi penampil finalis kita yang pertama, Abigail Nareswari. Luar biasa sekali tutur kedamaiannya ya. Jadi membuat kita semua pastinya damai ya mendengar semuanya. Baik, kita selanjutnya akan ada yaitu penampil finalis kita yang kedua, yaitu ada adik kita, Kadek Cahya Gita Narayani. Coba saya mau ajak ngobrol dulu, tes dulu ini. Kira-kira suaranya udah oke belum nih? Halo, salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Halo cantik, aduh suaranya bagus sekali. Ini merdu juga nih ya. Udah siap sayang? Udah siap dong Kak. Wah semangat, luar biasa nih kayak gini-gini nih semangatnya nih, keren banget ya. Oke, nah panggilannya siapa sih Kadek? Cahya? Gita? Gita Kak. Oh Gita, waduh Gita. Gita pasti pinter nyanyi ya kan. Baik, kali ini Gita sudah siap ya? Sudah, oke, kalau sudah semua teman-teman di sini juga sudah siap, Bapak Dewan Juri juga sudah siap. Langsung saja kita akan saksikan bersama. Ini dia finalis kita yang kedua, yaitu Kadek Cahya Gita Narayani dalam Festival Tutur Kedamaian Anak-anak. Silakan. Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Dewan Kurator yang saya hormati, teman-teman umat sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Meningkatkan Selada dan Bakti pada Generasi dalam Modernisasi. Umat sedharma yang berbahagia, di masa pandemi saat ini, segala tindakan dan kegiatan menjadi sangat terbatas. Berbagai cara kita lakukan dengan tujuan melindungi diri dari ancaman yang tak terlihat. Hingga akhirnya muncul rasa bosan, hampa, hingga malas yang tak terkendali. Namun, di masa seperti ini, pemahaman akan teknologi justru berkembang pesat. Bahkan kebanyakan dari kita bergantung pada teknologi setiap hari. Mulai dari alasan pendidikan hingga pekerjaan. Semua dikerjakan menggunakan teknologi. Hampir semua interaksi dilakukan dalam jaringan. Bahkan ada yang namanya ibadah online. Perubahan ini sangat luar biasa berdampak, terutama kepada kita, sang generasi. Agama merupakan senjata untuk kita agar terbebas dari hal-hal yang buruk. Agama merupakan keyakinan yang kita gunakan sebagai tuntunan dalam hidup. Kita sebagai umat Hindu mengenal Srada dan Bakti. Srada yang berarti keyakinan yang digunakan sebagai pegangan hidup. Dan Bakti yang berarti penyerahan diri secara total kepada Yang Widi. Dalam agama Hindu pun kita diajarkan bagaimana untuk memperbaiki tingkah laku kita. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan pikiran, yaitu Trikaya Parisude. Kita juga diajarkan untuk mengenal dan mengendalikan emosi kita, yaitu Satripu. Ajaran-ajaran agama Hindu inilah yang harus tetap kita laksanakan sebagai generasi penerus Hindu. Karena walaupun dunia akan terus berubah, kebaikan harus tetap ada. Dalam kitab Sarasmusi ayat 31 disebutkan, karena itu pergunakanlah sebaik-baiknya kemampuan yang ada sekarang, selama Anda masih muda. Hendaklah Anda lekas-lekas melakukan pekerjaan yang bersandarkan Dharma. Sebab hidup ini tidak tetap. Siapa gerangan akan tahu tentang datangnya maut. Siapa pula akan memberitahukan akan datangnya maut itu. Dari sloka tersebut, kita diajak untuk terus melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawab kita di dalam hidup ini. Kita patut bekerja dalam Dharma,
sehingga kehidupan kita pun akan membawa banyak sukacita. Bekerjalah dengan pekerjaan yang berlandaskan dharma dan tetap berusaha menebarkan kebaikan dari sekarang selagi kita masih muda. Karena tidak ada dari kita yang tahu kapan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Bagi para pelajar, raihlah prestasi yang tinggi. Dan bagi para pekerja, tetaplah tekun dan termotivasi. Umat sedharma yang damai hatinya. Belajarlah untuk hidup dalam kesederhanaan. Menapaki hidup sederhana merupakan salah satu bentuk atau jalan yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk menghayati dan merindukan keberadaan yang widi. Namun, pada masa-masa ini, kesederhanaan hidup dipandang sebagai bentuk kemiskinan dan kenestapaan. Inilah yang menyebabkan banyak orang cenderung hidup berglamor dan berlebihan. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tetapi kesederhanaan inilah yang justru dibangun oleh setiap orang yang hendak menghayati dan meraih kasih Tuhan. Sedharma yang terkasih, dalam kesederhanaan, setiap orang dapat melatih kesabaran, pengendalian diri, kemunafikan, pencokakan, dan kemarahan. Tampaknya begitu menderita bagi mereka yang menempuh hidup sederhana. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Karena di dalam penderita ada benih-benih cinta yang menguatkan jiwa manusia untuk meraih pencerahan. Dalam hal ini, Mahatma Gandhi mengatakan, "You cannot live through life without suffering." Yang artinya, manusia tidak dapat menjalani hidup yang sesungguhnya tanpa penderitaan. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa kita sebagai generasi muda Hindu hendaknya perlu hidup dalam kebijaksanaan dan menjauhkan diri dari gaya hidup yang berlebihan. Terlebih ada pengaruh kehidupan modern saat ini. Karena hidup sederhana merupakan salah satu strada dan bakti kita dalam menghayati kehidupan yang diberikan oleh Yang Widi. Ajawam atau belajar hidup sederhana sebagai generasi yang bijaksana. Dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 12, sloka 17 disebutkan, Yona Hersyati Nadwasti Nasojati Nakang Sati Suba Suba Parit Yagi Bhakti Manya Same Priya, yang artinya dia yang tidak bersenang hati, tidak membenci, tidak berduka, dan tidak menuruti nafsu keinginan, yang melepaskan kebaikan dan kebatilan dengan penuh kebaktian. Dialah yang kukasihi. Watsdharma yang berbahagia. Manusia merupakan makhluk dengan tripramana. Kita memiliki sabda, yaitu kemampuan berbicara, bayu, kemampuan bergerak, dan idep, kemampuan berpikir. Ketiga kemampuan inilah yang menjadikan kita sebagai makhluk yang sempurna. Karena kita merupakan makhluk yang paling sempurna, alangkah lebih baiknya jika kita menjadikan hidup kita lebih bermakna. Watsdharma yang berbahagia, demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Parawasanti. Om Santi 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 Om. Jababeka Golf and Country Club, designed by world-class golfer and architect Nick Faldewith. 18 holes of play that is commonly used as a place for international championship matches. Surrounded by lavish trees with magnificent shrubs and lush green fields.
Jababeka Golf and Country Club offers you the best backdrop for your business and recreation experiences. Ya, masih dari Jababeka Golf and Country Club, kita masih menyaksikan finalis festival Tutur Kedamaian Anak-anak. Dan baru saja kita menyaksikan penampil kedua yang luar biasa percaya dirinya. Dan kayaknya ya kalau didengar dan kita saksikan sepertinya latihan nih Gita ini sama Pak Gede Prama kayaknya ya. Tapi luar biasa. Nah, yang berikutnya seperti apa ya? Pastinya harus lebih semangat daripada penampil kedua kita. Nah, penampil kita selanjutnya ada IGD Adiat Mika. Siapa ya? Mana ya orangnya? Kita sapa lebih dulu. Halo, halo Om Swastiastu. Waduh, ganteng sekali ini. Om Swastiastu. Suaranya bisa lebih kencang sayang? Om Swastiastu. Mantap, luar biasa, keren. Sudah siap? Panggilan siapa? Gede? Adi atau siapa? Igede. Oh, Igede. Padahal masih kecil ya, tapi tetap Igede ya. Oke, pastinya semangat ya. Harus lebih pede daripada yang sebelumnya nih ya. Oke, kita akan langsung saja saksikan Igede Adiat Mika, penampil kita yang ketiga. Dewan juri yang terhormat, ini dia, silakan. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Atas Asungkerta Waranugraha Ide Sang Yang Widiwasa, saya hadir di sini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Perkenalkan, nama saya Igede Adiat Mika dari Jakarta. Yang terhormat Dewan Juri, teman-teman yang saya sayangi, mohon izin saya menyampaikan tutur kedamaian dengan persepsi kepada generasi muda dan teman-teman yang berjudul Peran Generasi Muda Menciptakan Suasana Damai Dimanapun Berada. Di media elektronik, saya beberapa kali melihat suasana yang tidak harmonis. Contohnya keributan, tawuran, perkelahian, pengeroyokan, perampokan, dan lain-lain. Kejadian ini harus kita hindari agar tidak terjadi pada diri kita masing-masing. Sebagai generasi muda, penerus bangsa dan negara, kita harus bisa mengendalikan diri dari rasa sombong, marah, emosi, dengki, dan iri hati. Pengendalian diri mulai dari diri sendiri untuk menciptakan suasana damai dimanapun berada. Kedamaian sangat diperlukan dimanapun kita berada. Dalam suasana damai, kita bisa belajar dengan tenang, meningkatkan kemampuan berpikir dan kecerdasan, sehingga nanti diharapkan mampu mengimbangi perkembangan zaman yang sangat pesat. Dalam suasana damai, kita bisa berekreasi, berjalan-jalan, dan keliling dunia. Dalam ajaran agama Hindu, kita bisa mengenal Sadripu, yaitu 6 jenis musuh berupa kegelapan batin yang ada dalam diri manusia. Sadripu inilah yang harus kita kendalikan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Sadripu terdiri dari 1. Kama, yaitu nafsu yang tak terkendali. 2. Kroda, yaitu kemarahan. 3. Loba, yaitu keserakahan. 4. Mada, yaitu sombong. 5. Moha, yaitu serakah. 6. Matsarya, yaitu iri hati. Hidup rukun, damai, dan harmonis di masyarakat merupakan dambaan semua orang. Menurut ajaran agama Hindu yang saya pahami,
ada 3 konsep yang harus kita pahami agar terjadi hubungan harmonis di masyarakat, yaitu yang disebut dengan tri hita karana. Tri artinya 3, hita keharmonisan atau kebahagiaan, karana artinya penyebab. Jadi trihita karana artinya 3 penyebab keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan. Trihita karana yang pertama yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa, disebut dengan parahyangan. Untuk mencapai hubungan harmonis itu, kita dapat melakukan sembahyang ke pura pada saat hari raya. Biasanya membawa sesaji yang berisi kue, buah-buahan, canang, dan sesari berupa uang untuk berdana punya. Sebagai ucapan rasa syukur kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atas rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Trihita karana yang kedua yaitu hubungan harmonis antara sesama manusia, disebut dengan pawongan. Untuk mencapai hubungan harmonis itu, kita dapat melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda yang terdiri dari berpikir yang benar disebut manatika, berkata yang benar disebut watika, dan berbuat yang benar disebut kaika. Trihita karana yang ketiga yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam, disebut dengan pawongan. Untuk mencapai hubungan harmonis itu, kita dapat melakukan gotong royong membersihkan jalanan dan selokan supaya tidak terjadi banjir ketika hujan turun deras. Kita juga bisa menanam pohon di pekarangan rumah. Jika kurang lahan, kita bisa menanam pada pot tanaman, serta menyiram dan memupuknya supaya subur. Jika banyak oksigen, itu sangat baik dalam melakukan meditasi dan yoga. Kesimpulan dari Dharma Wacana ini yaitu dengan menerapkan ajaran Trihita Karana dan mengendalikan Sadripu dimanapun kita berada, itu termasuk menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Damai, damai, damai. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena saya menyadari tadi ada kesalahan. Saya akhiri dengan pantun. Ke taman, cari kelapa muda, makan somai sambil berdiri. Teman-teman generasi muda, ayo ciptakan damai mulai dari diri sendiri. Ada satu pantun lagi. Jalan-jalan ke Banyuwangi, jangan lupa beli sukun yang rasanya manis. Teman-teman yang saya sayangi, semoga kita bisa hidup rukun, damai, dan harmonis. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Formulated in Italy, Pertamax Turbo, successfully tested as Lamborghini racing fuel. Pertamax Turbo, ignition boost formula with RON 98. Perfecting top speed. Perfecting acceleration. Perfecting drivability. Pertamax Turbo, perfection in performance. Yes, still at the Global Domain Gita Santi Festival 2021. Nah, baru saja kita menyimak bersama-sama ya, yaitu tutur kedamaian dari IGD Adiatmika.
keren banget loh pantunnya. Kak Dian juga punya pantun nih. Buah pisang, buah nangka, buah delima, buah semangka. Itulah nama buah-buahan. Yeay. Tepuk tangan dong. Temen, rame di sini loh. Gak mau kalah sama Gede ya. Kalau ingat tutur kedamaiannya Gede itu, Kak Dian jadi ingat sama guru pasraman di sekolah agama yang lalu. Waduh, kayak keren banget. Oke, selanjutnya yang gak boleh kalah keren yaitu penampil kita yang ketiga, yaitu ada Bima Rahaditya Arta Sanjaya. Saya mau say hi dulu. Halo. Halo. Bima panggilannya? Panggilannya Bima. Waduh, sesuai dengan postur tubuhnya Bima. Luar biasa gagah sekali. Baik, Bima sudah siap? Siap. Waduh, baik Bapak dan juri yang terhormat, mari kita saksikan bersama. Ini dia penampil keempat kita, Bima. Silakan. Dewan Juri The Global Domain Kita Santi, Festival 2021 yang saya hormati. Seluruh peserta The Global Domain Kita Santi yang saya banggakan. Dan seluruh umat sedharma yang saya cintai. Terimalah sungkem panganjali umat dari saya. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja Pangastungkara kita haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Atas asung ketawaran nugrahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara The Global Domain Kita Santi, Festival 2021 dengan keadaan sehat dan berbahagia. Semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang terjadi saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu, dan pandangan dalam mempelajari kehidupan sosial. Umat sedharma yang saya cintai, kehidupan sosial tidak terlepas dari kehidupan beragama. Agama menjadi keyakinan dan pedoman hidup beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, khususnya Hindu. Penganut agama Hindu sangat beragam, banyak berasal dari suku, ras, dan budaya yang berbeda, yang mana memiliki tradisi dan adat kebiasaan yang berbeda pula. Agama yang dapat menyesuaikan dengan tempat lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, izinkan saya membawakan dharma wacana yang bertema pluralisme yang berjudul menumbuhkan keharmonisan dalam keberagaman. Umat sedharma yang saya cintai. Sebelum berbicara lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pluralisme. Pluralisme dapat diartikan sebagai paham yang mampu menerima keberagaman menjadi suatu realitas. Yang berarti seseorang mampu hidup di tengah perbedaan. Konsep keberagaman ini merupakan hakikat atau mutlak yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Karena pada dasarnya semua yang ada di dunia berasal dari unsur yang berbeda. Dimulai dari dunia Purusa Pradana. Dalam Manava Dharma Sastra Adhyaya 1 Sloka 32 disebutkan, dengan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian perempuan, ia menciptakan alam semesta. Dari sloka tersebut dapat kita ambil makna bahwa Sang Hyang Widi menciptakan dunia ini dari unsur yang berbeda. Untuk menyikapi keberagaman ini, maka suka tidak suka, kita menentang keberagaman dan dapat dikatakan menentang sih. Termuat dalam kitab Atharva Veda, Mandala 12, Sekuta 1, Mantra 45 yang berbunyi,
Janam Biprati Bauddha Visa saja. Nana Dharmanam Pertiwiya Taukasa. Sahasram Dara Dravinasya Meduam. Durveva Denur Anapas Puranti. Yang artinya memeluk kepercayaan yang berbeda. Sehingga bumi pertiwi bagaikan sebuah keluarga. Semoga ia memberikan kemakmuran pada kita dan menumbuhkan penghormatan pada kita. Dari sloka tersebut dapat kita ambil makna. Dalam Veda mengajarkan kita untuk memahami bahwa tidak ada yang sama, baik wujud dan bentuk bumi ini. Namun, perbedaan ini harus kita jadikan pemersatu saudara atau Vasudeva Kutumbaka yang saling menghormati dan menghargai. Meskipun kita berbeda, perlu direnungkan kembali bahwa kita berasal dari sumber yang sama, yaitu Sang Hyang Widi, dan tujuan akhir kita yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Hanya saja, proses menuju moksanya lah yang menjadi perbedaan. Tidak hanya Sang Hyang Widi yang mengajarkan kita tentang keberagaman, tetapi leluhur kita Empu Tantular dalam kitab Sutta Samanya mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangdwa, yang artinya berbeda tidak ada kebenaran dalam mempersiapkan sarana upakara mayoritas di Bali menggunakan jalan daun kelapa, menanami pohon kelapa, sehingga sarana ini akhirnya keduanya berdebat mempermasalahkan, akhirnya saling bermusuhan. Sang Hyang Widi tidak mempermasalahkan hal itu. Bagi beliau, jalan apapun yang kita tempuh untuk memuja beliau akan tetap diterima. Seharusnya sikap seperti ini harus kita hindari jika ingin tumbuh rasa keharmonisan. Bagaimana cara menumbuhkan keharmonisan dalam keberagaman? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Yang pertama, berpikir yang baik. Berpikir merupakan awal dari segalanya. Agar kita selalu berpikir yang baik, kita perlu menanamkan jiwa tokoh asli pada diri kita. Dengan mengembangkan jiwa tokoh asli ini, kita dapat mencegah pikiran yang buruk datang kepada kita. Yang kedua, berkata yang baik. Dalam Veda disebutkan Wasita Nimitanta Manemu Mitra, Wasita Nimitanta Manemu Duka, yang artinya perkataan dapat membawakan kita teman dan perkataan dapat memberikan kita duka. Jadi hendaknya kita harus selalu menjaga perkataan kita. Yang ketiga, berbuat ego dan keangkuhan, maka tumbuhlah rasa cinta kasih terhadap masyarakat. Dengan menahan amarah, maka lenyaplah rasa curiga dan dapat tumbuh rasa keharmonisan dan saling menghargai. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 121 disebutkan bahwa amarah adalah salah satu jalan menuju neraka. Agar terhindar dari rasa benci, keangkuhan, dan ego terhadap orang yang berbeda agama, etnis, kita perlu memupuk rasa maafkan pada diri kita. Sebagai contoh, dalam rapat kita berbeda pendapat, tetapi setelah rapat selesai, ayo baikan, jangan bawa amarah. Umat sedharma yang saya cintai, kesimpulan atau inti dari Dharma Wacana saya kali ini adalah sebagai umat Hindu yang menjunjung tinggi keberagaman,
Mari senantiasa kita ciptakan kehidupan yang harmonis di tengah-tengah keberagaman. Dengan cara selalu berpikir positif, menjaga ucapan kita, dan menahan amarah serta ego. Kita tunjukkan bahwa agama Hindu adalah agama yang cinta damai, penuh kasih, tidak menyakiti dan kaya keanekaragaman, sehingga mampu mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan sebuah parikan. Yuk darmi nang pasar turi, nang pasar turi tuku roti. Hadirin umat sedharma sesama sami, kula akhiri para masanti. Om Santi, 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Dengan digital bisa membangun negeri, saling terhubung hingga ke pelosok negeri. Untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, para hadirin yang berbahagia dan juga adik-adik kita yang tercinta yang merupakan para finalis Festival Tutur Kedamaian Anak-anak, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengar 4 finalis menunjukkan kebolehannya dan bakatnya dalam bertutur kata, tentunya mengajak kita untuk selalu merasakan damai begitu. Nah, kami menyarankan untuk seluruh finalis ya, untuk di kategori manapun, sebaiknya nih ya kami menyarankan untuk menyiapkan provider, yaitu 2 provider. Misalkan satu provider mendapat kendala, kemudian kita punya backupnya lagi ya, sehingga kita bisa menikmati tutur-tutur dari adik-adik kita tentunya dengan lancar begitu. Baiklah, matur suwun sanget nggih. Adik kita yang sebelumnya itu Bima, luar biasa sekali ya. Tersepona sama belangkonnya. Nah, selanjutnya finalis kita yang kelima yaitu Iwayan Vidya Putra Pande. Mana dia? Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kakak. Wah. Halo Om Swastiastu. Panggilannya siapa sayang? Wayan. Wayan Pande. Wayan Pande. Sudah siap, Nak? Sudah siap? Sudah. Semangat dong. Sudah siap? Sudah. Wah, gitu dia. Oke, langsung aja kalau begitu. Dewan Juri yang terhormat, ini dia penampil finalis kita yang kelima, Iwayan Vidya Putra Pande. Silakan. Om Genam Astu Namasidam. Om Anubadra Kartawiantu Iswata. Semoga pikiran baik akan datang dari segala penjuru arah. Om Swastiastu. Yang terhormat para tim juri, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat beliau dapat berkumpul di sini dalam suasana pasca pandemi dan terus bersemangat berkreativitas. Umat Dharma yang saya muliakan, sebelum saya memulai tutur kedamaian yang saya bawakan hari ini, saya si jeruk nipis yang dipotong langsung oleh si Darmawan. Dengan senyum tipis, hidung mancung membuat saya terlihat menawan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iwayan Vidya Putra Pande, kelas 3 SD, SD 29 Pemecutan, Denpasar, Bali. Umat sedharma yang saya muliakan, jika mengingat umur saya sungguh jauh dari pengalaman yang berliku. Namun, di hari bahagia ini, dengan pemikiran kecil saya ini, saya akan membagikan hal-hal yang sedikit memberikan kedamaian di hati kita semua ini. Tutur kedamaian yang saya bawakan hari ini berjudul
Melalui budaya yang lawang, kita dapat melaksanakan ajaran Tripararta. Teman-temanku sekalian, apakah kalian ingat permainan anak-anak seperti sembunyi-sembunyian, dengkleng, dan jarang-jaranan? Jika di Bali, ada juga yang dinamakan budaya yang lawang, yang dilakukan pada setiap hari raya Galungan dan Kuningan. Apakah kalian tahu dan ingat permainan tersebut? Atau teman-temanku sekalian, tahukah Minecraft, Mobile Legends, Free Fire, dan MotoGP? Pasti kalian tidak asing dengan kata-kata tersebut. Umat Dharma yang saya banggakan. Permainan-permainan tersebut adalah permainan yang ada di batas usia saya ini, terutama lawang yang baru-baru ini masuk dalam keadaan pasca pandemi. Dalam keadaan sehat dan terus bersemangat berkreativitas. Semua itu mengajarkan kita untuk bersahabat, cinta kasih, dan tidak dendam ketika permainan itu usai. Seperti yang tertuang dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 yang mengatakan Avesta Sarva Bhutanam Maitra Karuna Evaca Nirnamo Nirahamkara Sama Duka Suka Sami, yang artinya dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat, cinta kasih, bebas dari keangkuhan, dan suka duka pemberi maaf. Tentunya permainan tradisi yang menjadi di batas usia saya ini mengajarkan untuk bersahabat, cinta kasih, bebas dari keangkuhan, sama pemberi maaf. Seperti yang tertuang dalam bunyi bait Bhagavad Gita tersebut. Hal tersebut juga termasuk ajaran Tripararta. Umat Dharma yang saya muliakan. Ketika pandemi berlangsung, yang mengurung kita di rumah membuat kita menjadi malas dan dekat dengan permainan yang tanpa berinteraksi dan tanpa mengeluarkan kata-kata. Dan hanya menatap HP atau laptop dan dekat dengan permainan yang dilakukan dengan tanpa suara-suara dan tanpa kata-kata. Hal tersebut, gimana caranya kita melaksanakan ajaran Tripararta? Umat Dharma yang saya muliakan. Ketika menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan yang baru-baru ini masuk dalam pasca pandemi, begitu senangnya saya mendengarkan alunan gong serta sorak-sorai anak yang mitari barong. Sekarang budaya lawang sudah dilaksanakan, tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Hal tersebut juga menarik para wisatawan untuk datang kembali ke Bali. Umat Dharma yang saya muliakan. Budaya yang lawang itulah yang bisa kita melaksanakan ajaran Tripararta. Tri artinya tiga, Pararta artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Tripararta artinya tiga pewujud kebahagiaan atau kesejahteraan. Begitu dengan budaya lawang. Makna budaya lawang yaitu menetralisir kekuatan buta agar menjelma menjadi kekuatan dewa. Hal tersebut juga dapat membuat umat Hindu menuju kesejahteraan atau kebahagiaan. Tripararta memiliki tiga bagian, yaitu aseh, punya, bakti. Aseh artinya saling mencintai. Perilaku aseh dapat mewujudkan perilaku saling asah, aseh, asuh. Asah artinya
saling menghargai artinya saling mencintai, dan asuh artinya saling menghormati. Dengan budaya lawang, makna dengan budaya lawang yaitu dengan konsep kerjasama antara si pogong, penari keranya, dan penari barongnya agar dapat satu kesatuan pementasan yang indah. Itu merupakan perilaku asih. Yang kedua adalah punya. Punya artinya saling memberikan pertolongan secara tulis ikhlas. Dengan budaya yang lawang, yang biasanya berjalan kaki menuju rumah warga, begitu pula dengan warga memberikan punya kepada kita. Mereka yakin ketika memberikan punya dapat menetralisir kekuatan buta agar menjelma menjadi kekuatan dewa. Yang ketiga adalah bakti. Bakti artinya hormat atau sujud kehadapan ide sang widiwasa, orang tua, guru, dan pemerintah. Dengan budaya yang lawang adalah contoh sikap kita bakti kehadapan ide sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, agar bisa menetralisir kekuatan buta agar menjelma menjadi kekuatan dewa. Mas Dharma yang saya muliakan, demikianlah tutur kedamaian yang saya sampaikan hari ini. Melalui budaya lawang, kita dapat melaksanakan ajaran Triparata dengan konsep kerjasama. Jadi satu kesatuan pementasan yang indah adalah perilaku asih. Dengan berjalan kaki menuju rumah warga, begitu pula dengan warga memiliki punya. Mereka yakin jika memberikan punya dapat menetralisir kekuatan buta agar menjelma menjadi kekuatan dewa. Itu merupakan perilaku punya. Dengan melakukan semua ajaran itu, kita dapat melaksanakan bakti kita kehadapan ide sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Itu merupakan perilaku bakti. Demikianlah tutur kedamaian yang saya sampaikan hari ini. Saya tutup tutur kedamaian ini dengan beli kelasa di den sare, beli jukut kangkung misi cara. Wantah di tiang anak nu cere, kirang langkung nunas pengampura. Om Santi 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 Om. Ini bukan hanya cerita tentang kopi, tapi tentang sebuah perjalanan dari masa yang dulunya gelap dan penuh akan rintangan. Kita melompat ke masa penuh harapan, maju bersama menggapai asa, membagi hangatnya semangat yang tidak mengenal batas. Ini cerita tentang energi yang menggerakkan dan menggapai lebih jauh. Ya, masih tentunya di acara Festival Tutur Kedamaian kategori anak-anak, The Global Domain Gita Santi Festival 2021. Nah, tadi kalau Wayan Pandey sempat ya menceritakan tentang permainan anak-anak, Kadian juga pernah ngerasain namanya permainan congklak, kemudian main karet, ada bola bekel, wah keren. Itu perlu tuh ya dicoba ya anak-anak ya, karena gak cuman Mobile Legend aja tentunya ya. Baik, keren banget loh Wayan Pandey tadi ya untuk tutur kedamaiannya. Nah, yang berikut ini gak boleh kalah kerennya, pastinya juga pasti keren lah ya. Ini ada Niputu Mita Erika Putri. Mana dia? Ini dia penampil kita ke-6. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu sayang, coba dites suaranya dulu. Om Swastiastu. Oh, Om Swastiastu, imut sekali. Panggilannya siapa, Nak? Mita. Mita, oke. Mita sehat? Sehat. Sehat, bagus dengan protokol kesehatan menggunakan masker. Pinter sekali. Oke. Nah, Mita, sudah siap ya Mita ya? Sudah. Sudah? Waduh, nggak capek kan ya? Nunggu dari tadi ya? Enggak. Tetap semangat, harus semangat. Baiklah, langsung saja kalau begitu ini dia Dewan Juri kita yang terhormat, Niputu Mita Erika Putri. Silakan. Om Ano Badrah,
Kratawo yantu wiswata. Semoga pikiran baik datang dari berbagai penjuru. Saya sangat berbahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana berjudul Ida Sang Hyang Widi memberi peringatan kepada umat melalui COVID-19. Sebelum lanjut memberikan Dharma Wacana, saya panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi dengan menghaturkan panganjali Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya hormati, di dalam pustaka suci Manawa Dharma Sastra disebutkan di muka bumi ini ada 4 zaman yang disebut Catur Yuga. Keempat zaman tersebut, pertama Satya Yuga, kedua Treta Yuga, ketiga Dwapara Yuga, dan yang keempat Kali Yuga. Umat yang hidup pada zaman Satya Yuga perilakunya baik sekali. Sedangkan pada zaman Treta Yuga dan Dwapara Yuga perilakunya mulai tidak baik. Dan perilaku umat yang paling buruk adalah pada zaman Kali Yuga. Umat sedharma, sekaranglah zaman Kali Yuga itu sedang berlangsung. Perilaku umat banyak sekali menyimpang dari ajaran agama. Antara lain, memenuhi nafsu indria, suka mabuk-mabukan, berjudi, mengkonsumsi narkoba, dan pergaulan bebas. Alam sebagai tempat hidup manusia yang harus dijaga dengan baik, sewenang-wenang dirusak demi untuk memenuhi hawa nafsunya. Umat sedharma yang saya hormati, atas perilakunya yang tidak baik itu, Ida Sang Hyang Widi memberikan peringatan pada umat dalam bentuk bencana alam, antara lain gempa bumi hebat, tsunami, gunung meletus, dan yang lainnya. Semua bencana tersebut menghancurkan semua sarana kehidupan, bahkan nyawa umat itu sendiri banyak yang melayang. Di samping itu, Ida Sang Hyang Widi juga memberikan peringatan pada umat dalam bentuk penyakit datang silih berganti. Antara lain, flu burung, flu babi, demam berdarah, dan banyak lagi berbagai jenis penyakit lainnya merajalela di muka bumi ini. Walaupun sudah banyak diberi peringatan oleh Ida Sang Hyang Widi, baik dalam bentuk bencana alam maupun berbagai jenis penyakit, tetapi perilaku manusia tidak mau berubah, tetap saja berbuat seenaknya terhadap alam maupun sama umat ciptaannya. Umat sedharma semua, pada tahun 2019, Ida Sang Hyang Widi lagi memberikan peringatan kepada umat. Hal ini tersirat dalam Kekawen Bayu-Bayu. Beliau bersabda pada buta kala, mangke hulun manita heng kita ngawe raga ringbuano. Artinya, wahai buta kala, sekarang aku menyuruh kamu membuat penyakit di dunia. Tiba-tiba ada penyakit menular yang sangat berbahaya bernama COVID-19. Pada awalnya berkembang di Cina, selanjutnya dengan cepat sekali menyebar seluruh dunia. Negara yang terkenal maju dan ahli menangani berbagai jenis penyakit. Tetapi menghadapi pandemi COVID-19 tidak bisa berkutik. Penduduknya banyak yang sakit dan meninggal dunia.
juga termasuk negara Republik Indonesia, tidak luput dari pandemi COVID-19. Untuk menanggulangi penularan COVID-19, pemerintah membatasi bahkan menyetop sama sekali kegiatan penduduk, seperti tempat hiburan, sekolah, tempat wisata, dan yang lainnya. Semua penduduk kalau keluar rumah diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Lembaga umat Hindu, yaitu Parisada Hindu Dharma, menanggulangi penularan COVID-19 dengan jalan menghaturkan niatnya Panedoh Jagat di Pura Besaki. Diikuti oleh semua umat Hindu, menghaturkan niatnya dan berdoa di merajaan rumah masing-masing. Tetapi, COVID-19 masih merajalela di berbagai tempat. Syukur belakangan ini, pandemi COVID-19 tidak seganas seperti bulan-bulan sebelumnya, karena sudah ditemukan penangkalnya dalam bentuk vaksin yang diberikan kepada semua penduduk. Umat sedharma yang saya hormati, marilah kita semua belajar dari peringatan Ida Sang Hyang Widi dalam bentuk pandemi COVID-19 ini untuk merubah perilaku kita yang buruk, baik antara umat manusia itu sendiri maupun terhadap alam. Selanjutnya, marilah tingkatkan bakti kita pada Ida Sang Hyang Widi. Semoga pandemi COVID tidak masih merajalela di muka bumi ini dengan jalan melantunkan kidung pamelepeh jagat. Ngiring mangken nuna ica reng ida hian maha kawi mangda COVID ten ngrebeda jagate mawali kerta. Artinya, marilah sekarang mohon pada Ida Sang Hyang Widi supaya COVID tidak merajalela dan dunia kembali selamat. Umat sedharma semua, demikianlah dharma wacana saya hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi umat semua. Di tengah-tengah sesana COVID yang sangat berbahaya ini, saya dengan penuh kekurangan memberikan dharma wacana pada umat supaya ada dipakai suluh kehidupan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, saya mohon agar sudi kiranya dimaafkan. Dan sebagai penutup saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Indonesia is abundant with energy, which is produced from various sources in various forms and is continuously moving the dynamics of every life every day. Pertamina has continued to be the leader for more than 6 decades, with commitments to perpetually innovate in bringing energy to life. Consistently giving the most in every exploration, production, and other business activity to produce the best energy worldwide. Delivering energy evenly to cities, to remote frontiers, so that everyone can use the energy and move forward together. Various initiatives are taken in developing renewable energy, such as geothermal, solar cell, biofuel, lithium battery, and even electricity. Together with its affiliates, Pertamina is committed to achieve energy sustainability, fuel the economy, and build the future.
Pertamina ensures that energy is also available for the environment, education, healthcare, and community empowerment. Pertamina believes that every continuous innovation is the energy to step forward. Pertamina is the energy, driving force of progress for every part of life. Ya, demikian tadi kita telah saksikan bersama penampil kita yang keenam, yaitu Niputumita Erika Putri, yang membawakannya sangat luar biasa, hebat, diakhiri dengan tembang yang sangat merdu sekali. Iya, selanjutnya kita akan beranjak ke penampil terakhir. Waduh, tidak terasa ya, sudah sampai ke penampil yang terakhir, yaitu penampil kita yang ketujuh, yaitu adik kita, Komang Permana Krisaryana. Mana dia? Kita panggil lagi ya, sambil kenalan tentunya oleh adik kita, Komang Permana Krisaryana. Bagaimana? Komang? Kita panggil yang ketiga, adik kita Komang Permana Krisaryana. Penampil terakhir kita loh ini. Bagaimana? Sudah bisa dihubungi? Oke, karena sudah 3 kali ya panggilan, dan tentunya para dewan juri memutuskan untuk bagaimana? Gugur begitu ya. Aduh, sangat disayangkan ya. Belum ada respon karena memang karena memang tidak bisa dihubungi, dan Komangnya juga mungkin belum siap hadir atau bagaimana begitu ya. Akhirnya kita putuskan untuk gugur begitu. Sayang sekali ya, padahal sudah jadi finalis nih ya. Tinggal mencari pemenangnya nanti. Tentunya mereka semua sudah jadi pemenang. Baik, karena penampil terakhir kita tidak dapat kita tampilkan begitu dan dianggap gugur. Oleh sebab itu berarti di sesi finalis Festival Tutur Kedamaian kategori anak-anak akhirnya sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh penampil dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6 sudah memberikan penampilan-penampilan yang terbaik dari kalian adik-adik. Iya, dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor tentunya yang sudah mendukung acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Jababeka Golf and Country Club. Terima kasih juri kita ya. Kepada para dewan juri, silakan menjuri oleh adik-adik kita yang tadi sudah memberikan penampilan-penampilan terbaik. Dan akhirnya saya, Dian Mardiani, kita sampai di penghujung acara dan kami tutup acara ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.